Baik teman-teman, kita udah sampai ke modul terakhir dari pre-security part dari TryHackMe. Selamat udah sampai sini dan kita akan masuk ke dasar Windows. Oke, kita lihat ini bakalan jadi dasar pengetahuan kita ya untuk mengeksploit dan melindungi Windows kita. Kita langsung lanjut ke part pertama, Windows Fundamental 1. Di sini kita akan mulai dengan mempelajari tentang Windows Desktop, NTFS File System, User Account Control, kalau nggak salah singkatannya, dan kontrol panel dan sebagainya. Kita langsung aja ke bagian 1 ya, tugas 1, pengenalan ke Windows. Windows itu seperti Linux, sebelumnya itu adalah operating system. Di sini kita akan mempelajari gitu ya secara singkat tentang Windows operating system, user interface-nya, dan beberapa perubahan yang bisa kita lakukan ke sistemnya dan sebagainya. Dengan pengetahuan dari room dan modul ini, kalian bisa menggunakan Windows dengan lebih nyaman gitu ya, karena kalian punya pengetahuan untuk mengcustom gitu ya tampilannya dan sebagainya. Nah, di sini kita akan memulai target mesin kita ya, virtual mesin kita, dan kita tunggu sampai si mesinnya berjalan, teman-teman. Ini juga bisa ini bisa di view in full screen. Ini akan saya exit split view aja. Nah, ini kalau misalkan kalian mau connect via remote desktop juga bisa gitu ya. Nanti bakalan muncul gitu si IP address, user, dan passwordnya ini. Kita tunggu dulu si mesinnya. Oke, reconnect sampai. Baik, ini virtual machine-nya kita sudah masuk ya sebagai administrator tadi otomatis. Dan di sini juga IP address-nya sudah muncul. Mulai virtual machine. Kita sudah mulai, langsung aja ke tugas kedua, edisi Windows. Nah, ini akan membahas sedikit tentang edisi Windows. Kita tahu kalau Windows itu ada beberapa gitu ya versi. Jadi sejarah Windows itu mulai dari 1985 teman-teman sampai sekarang. Digunakan untuk di rumah dan juga di jaringan perusahaan. Karena penggunaannya yang luas ini, Windows juga menjadi target hacker gitu ya, dan pembuat malware. Windows XP kita tahu ini cukup lama gitu ya digunakan. Setelah itu ada Windows Vista. Kalau Windows Vista ini sebentar gitu ya, karena banyak masalah gitu ya, sehingga tidak cukup lama digunakan. Selanjutnya adalah Windows 7. Windows 7 mungkin banyak digunakan juga ya buat komputer atau laptop yang jadul sekarang yang belum bisa support Windows terbaru, itu masih ada gitu yang ngejalanin Windows 7, tapi kalau nggak salah udah lawas, kayaknya udah kadaluarsa kalau nggak salah kemarin saya dengar. Nah, ini jadi udah diumumin gitu ya buat Windows itu end of supportnya kapan gitu ya. Kalau kalian tahu tanggal kadaluarsanya coba tulis di komen. Kalau nggak salah saya dengar beritanya udah kadaluarsa sih. Windows 8 juga sama, ini nggak terlalu banyak digunakan ya. Dulu kebanyakan dipakai buat tab-tab gitu ya, nggak terlalu banyak digunakan dan lama digunakan, sama kayak Vista. Selanjutnya Windows 10 gitu ya, dan sekarang diikuti dengan Windows 11. Seperti yang kebanyakan laptop dan komputer yang rilis di akhir-akhir ini gitu pakai Windows 11. Kalau Windows 10 itu keuntungannya terkenalnya dengan ringannya ya, Windows 10. Di Windows 11 itu juga ada dua jenis gitu ya, ada yang buat di rumah dan Pro-nya. Kalian bisa baca bedanya di sini. Buat operating system di server itu kita bisa pakai versi Windows-nya adalah Windows Server 2025, ini yang terbarunya. Jadi selama ini gitu ya, walaupun banyak dikritik gitu ya, terutama dari segi keamanannya gitu, tapi tentu aja jadi penggunaannya gitu ya, penggunaan Windows-nya, kenyamanannya dan keamanannya bakalan terus ditingkatkan gitu ya dengan versi terbaru dari Windows gitu. Jadi lebih baik kalau kalian punya akses, sebaiknya gunakan Windows terbaru dan terupdate, karena ya kalau misalkan terbaru dan terupdate, vulnerabilities atau kerentanannya pasti sudah di patch gitu ya, atau sudah ditangani. Kita lihat Windows Edition gitu ya, di VM kita Windows Server 2019 standar seperti yang ada di System Information gitu ya. Kita coba lihat System Information Microsoft Windows 11 Home Single Language. Maksudnya apa tadi? Kalau buat mengetahui operating system kalian juga, kalian bisa ke System Information tadi ya, tinggal di search aja System Information gitu ya. Sini ada informasi tentang OS-nya dan sebagainya di sini, dan juga lihat ada memori dan informasi-informasi lainnya yang mungkin kalian pengen tahu gitu. Oh, ini juga Juni 2021 katanya Windows 10 itu udah dipensiunkan gitu ya oleh si Microsoft-nya. Jadi kemungkinan Windows sebelumnya juga udah pensiunkan ya, udah
udah pastinya. Nah, tapi ini bakalan tetap disupport gitu ya sampai 14 Oktober 2025. Jadi kalau misalkan produk teman-teman itu ada end of life, ada end of service atau end of support gitu ya. Jadi ada juga yang udah tidak diproduksi lagi gitu ya, tapi masih di support, itu bisa aja gitu. Nah, semenjak 5 Oktober ini untuk penggunaan yang disarankan itu atau penggunaan Windows-nya itu adalah Windows 11. Apa enkripsi yang kalian bisa jalankan di Pro yang tidak bisa kalian jalankan di Home? Pro dan Home kita coba lihatnya di sini ya, Home dan Pro kita coba lihat di sini tentang encryption tadi ya. Nah, kita lihat ini ada Windows 11 Home dan Windows 11 Pro. Ini BitLocker ya, tidak bisa dijalankan di Windows 11 Home, bisanya di Windows 11 Pro. Ini untuk drive encryption, enkripsi si drive-nya. Di jawabannya adalah BitLocker gitu. Tulis BitLocker. Oke. Tugas ketiga selanjutnya desktop GUI ya atau graphic user interface. Ini tentunya kalian sudah sangat familiar ya dengan GUI ini. Kita lihat yang di pertama ada desktopnya di sini. Biasanya ada icon-icon untuk software yang kalian install. Terus ada start menu, ada search box, ada task view, ini taskbar, ini toolbar, dan juga notification area. Kalau desktop kalian mungkin udah familiar gitu ya. Kalian bisa custom dengan klik kanan gitu ya, dan display setting gitu ya untuk mengatur gambar dan sebagainya gitu ya, backgroundnya, wallpaper gitu ya, di personalize. Ini pasti kalian udah cukup familiar, jadi saya tidak akan praktekkan atau tunjukkan. Ini start menu seperti biasa, ini ada bagian-bagiannya juga. Pertama ini adalah shortcut gitu ya, daerah sini kita lihat ini tuh shortcut buat apa ya, kita coba klik. Oh, ini mah buat manjangin yang di sini aja gitu ya, kalian bisa klik tuh Illustrator, dokumen, ke gambar, ke setting gitu ya, bisa dari sini lihatnya. Selanjutnya ini sesi kedua itu bakal nunjukin apa yang akhir-akhir ini kamu tambahkan gitu ya, aplikasi atau program gitu. Dan juga yang di bawah ini untuk program-program gitu ya, atau menu-menu sesuai abjad. Kalian juga bisa lihat ini alphabet grid-nya kalau misalnya lagi mencari suatu program. Kalau mencari suatu program sih sebenarnya saya lebih mending cari langsung di sini aja ya, atau misalkan Windows langsung klik aja misalkan Google Chrome, nanti juga tuh langsung muncul. Tapi kalian bisa juga di sini kalau klik hurufnya gitu ya, nah bakal muncul kayak gini. Kalian misalkan bisa loncat gitu ya ke huruf apa, S misalkan, nanti bisa muncul. Kalau ini nggak terlalu banyak sih nih, nggak bisa scroll up scroll down karena cuma segini. Tapi kalau misalkan di komputer atau laptop kalian pasti kan banyak gitu ya, kalian bisa langsung loncat gitu ya mau ke huruf apa, atau mending masuk chat aja sih kalau menurut saya mah. Oke, selanjutnya nah ini juga ada tiles katanya ya, ini bisa kalian custom juga gitu ya. Kalau misalkan kita lihat tuh ini bisa di unpin. Kalau misalkan kalian pengen tambahin misalkan Google Chrome ke tiles ini, ya benar, ke sini pintu start. Kalau misalkan mau dikeluarin lagi, unpin gitu. Itu aja. Kalau misalkan kalian ada program misalkan yang sering dipakai gitu ya, daripada search ke sini bolak-balik, mending langsung pin aja ke sini. Jadi tiap buka langsung bisa diklik teman-teman. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi mengpin ya, sama. Dan selanjutnya adalah taskbar. Nah, ini kita bisa custom juga si taskbar ini ya, yang di bawah nih, yang manjang ini gitu. Kita misalkan ini bisa menyembunyikan gitu ya si search box ini. Kita coba hidden, tuh hilang. Kita coba munculin lagi ini di search ini. Bisa juga jadi icon, tuh jadi icon search kayak gini. Bisa juga jadi box gitu. Sama task view juga sama, kita bisa hilangkan centrengannya, jadi hilang task view-nya dan kita tampilin lagi. Jadi teman-teman, jadi di sini kalian bisa mengatur gitu ya si taskbarnya. Coba taskbar setting. Nah, di sini kalian bisa mengatur juga ya di settingnya mungkin dengan lebih detail gitu ya di taskbar setting. Di taskbar ini juga kalian bisa langsung buka task manager. Nah, sekarang belum ada gitu ya aplikasi yang dijalankan. Kalau misalkan kita buka misalkan Google Chrome, aduh agak lama ya. Nah, ini udah ada program yang jalan, kita lihat di task manajernya. Nah, ada Google Chrome yang sedang berjalan, dan kalau misalkan kita pengen menghentikan gitu ya programnya berjalan, kita bisa end task. Ini bisa kita gunakan saat misalkan programnya macet biasanya ya. Kalau yang sering ngalamin pasti tahulah, ke task manager lalu end task dan bakalan dihentikan si programnya. Oke, gitu aja. Selanjutnya, nah ini tadi kita buka Chrome ya. Tadi di bawahnya kan muncul icon Chrome juga. Ini mah udah sehari-harinya kita tahu. Nah, ini notifikasi area taskbar setting tadi
tadi kita udah buka gitu ya, kita bisa ganti juga notifikasi areanya. Umumnya di taskbar setting kita bisa ganti gitu ya, apapun yang ada di sini gitu ya. Tadi search box-nya bisa diganti, kita bahkan bisa pindahin gitu ya si taskbarnya, lokasinya bisa ke sini. Oh, kok nggak bisa digeser ya? Tapi di sini kita bisa ganti gitu kan. Misalkan kalau kita ganggu gitu di bawah, pengen di samping aja, kita bisa kok ganti gitu. Misalkan di kanan tuh bisa jadi ke kanan. Saya yakin kalian udah tahu lah hal-hal kayak gini. Kita pindahin lagi ke bottom notification area. Tadi katanya yang di sini kita bisa atur juga gitu icon apa aja yang muncul di notification area. Apa yang akan meng-hide atau disable search box itu tadi hidden ya. Tadi kita udah coba untuk meng-hide si search box-nya gitu. Jadi jawabannya adalah hidden search. Hidden nih nanti akan disembunyikan gitu si search box-nya. Kita tunjukin lagi. Jawabannya adalah hidden. Pilihan apa yang akan meng-hide atau disable task view gitu. Itu adalah ini, show task view button gitu. Tapi kan yang dihilangin itu contrengannya ya. Jadi biasanya kalau task view itu dicontreng atau enggak gitu. Nah ini kalau kita klik gitu ya udah enggak dicontreng lagi kan hilang si task view-nya. Kalau kita munculin lagi tinggal adain lagi si contrengannya gitu. Selanjutnya, selain jam dan jaringan, ada icon apa aja yang terlihat di notification area gitu. Kita lihat di sini kan ada jaringan nih, ada no internet, ini ada clock, dan ini ada. Nah, ini bukan notification ya, tapi kalau kalian coba klik kanan, ini adalah action center, teman-teman namanya. Jadi ini adalah action center. Oke, kita lanjut ke tugas keempat, file system. File system yang digunakan di versi modern dari Windows adalah NTFS atau New Technology File System ya. Sebelum NTFS itu kita taunya adalah FAT gitu ya, FAT16, FAT32 atau File Allocation Table dan HPFS atau High Performance File System. Ini dulu ya, walaupun sampai sekarang juga FAT masih banyak digunakan, terutama di USB device itu ya, alat-alat yang menggunakan USB, micro SD card, kartu micro SD, tapi udah nggak lagi dijalankan di komputer Windows. NTFS itu terkenal dengan atau sebagai journaling file system. Jadi ketika file systemnya itu gagal, ya mengalami kegagalan, itu akan secara otomatis memperbaiki folder dan file. Ini mungkin menggunakan informasi yang disimpan di log file. Ini tentu sangat berguna ya teman-teman. Dan untuk sistem backup server juga, ini FYI aja, sistem backup server juga, itu ada yang menggunakan sistem journaling sama kayak gini gitu, biar file-file di sistemnya nggak korup gitu ya. Fungsi ini itu tidak berjalan gitu di FAT atau File Allocation Table. Nah, ini beberapa kelebihan dari NTFS dibandingkan dengan versi-versi file system sebelumnya, yaitu mendukung file lebih besar dari 4 GB, menerapkan gitu ya izin khusus untuk folder dan file, mengkompresi file dan folder, dan juga enkripsi gitu. Yang kalian juga bisa cek gitu ya, apa file system yang ada di komputer kalian. Nih, ini seperti contohnya, klik kanan gitu ya, ini langsung contohin aja. Sekarang kita buka di sini, klik kanan aja di diskinya, kita ke properties. Nah, di sini ada file system NTFS gitu. Oke, kita udah lihat NTFS yang ada di virtual machine. Lanjut, kalian bisa baca-baca lagi ya tentang FAT, HPFS, NTFS di sini. Nah, ini kita akan membahas fitur yang khusus untuk NTFS tadi ya, untuk menerapkan izin gitu ya kepada file dan folder. Ini izinnya macam-macam, ada control, modify, read, execute, read, write ya. Dan kalian bisa baca di sini untuk perbedaannya. Untuk read itu melihat gitu ya file dan folder atau melihat isi dari filenya. Ini untuk folder ya, untuk file. Buat write itu bisa menambahkan file dan subfolder gitu dalam si foldernya ini. Dan ini bisa mengizinkan untuk menulis ke filenya gitu atau menambahkan sesuatu ke filenya. Read and execute itu kayak namanya, itu seperti tadi read, dan juga tambahannya adalah menjalankan file gitu ya dalam foldernya dan menjalankan filenya. Ini list folder content, ngelihat list aja, ini mah buat ngelihat list aja di dalam foldernya itu ada apa aja. Ini nggak ada dalam file gitu ya, kan ini isi. Judulnya juga melihat atau membuat daftar dari isi folder. Ini modify, ini membaca gitu ya dan mengedit file dan juga menghapus folder. Ini dimodify, ini juga sama, di file juga
diizinkan untuk menghapus filenya, dan full control seperti judulnya itu full control. Kalian mau menulis, mengedit, mengeksekusi, menghapus, ini ada di full control. Oke, kita lihat di contohnya gitu ya. Kita lihat ini misalkan contohnya buat permission, kalian bisa cek di sini lokasi. Ini buat file apa ya, nggak khusus file ini. Kita lihat di file apa ini, file Windows ya, yang jadi contoh file Windows. Kita lihat di sini properties dan ke security ya, atau ke keamanan gitu, security. Nah di sini kalian bisa cek-cek sendiri ya. Ini sistem tuh beda-beda ya izinnya. Sistem cuma punya special permission, creator, owner, administrator, user. Nah cuma ada read, list, dan cuma bisa nge-read doang. Dari installer ini kalian bisa explore sendiri ya. Jadi izin untuk tiap usernya emang beda-beda gitu. Di NTFS juga ada alternate data stream. Ini adalah file atribut yang spesifik untuk Windows NTFS. Tiap file itu setidaknya punya satu data stream gitu ya. Dan ADS itu memungkinkan file untuk memiliki lebih dari satu stream data. Nah, Windows Explorer gitu ya. Jadi file tadi kalau misalkan kita lihat itu tidak memunculkan IDS-nya gitu ya bagi user, dan kita harus melihat file IDS itu melalui PowerShell gitu. Jadi harus menjalankan PowerShell. Sini ada PowerShell ya. Nah ini Windows PowerShell. Jadi kalian harus menjalankan perintah dulu di PowerShell buat ngelihat si tadi file IDS-nya. Ini juga sering dipakai. Jadi file IDS itu kayak metadata gitu ya, kayak data yang ada dalam data gitu ya. Simpelnya, nah ini biasanya juga dipakai buat penulis malware gitu ya, untuk menyembunyikan dirinya gitu. Jadi tidak akan tertampilkan gitu, tapi ada dalam suatu file gitu. Nah ini ada di sini. Pembuat malware itu menggunakannya untuk menyembunyikan data gitu, menggunakan ADS. Kalian bisa klik ini gitu ya untuk mempelajari tentang ADS. Oke, lanjut. Apa artinya dari NTFS? Adalah New Technology File System. Selanjutnya tugas kelima, System32. Folder System32, folder Windows ini yang ada di C tadi gitu ya, yang di sini itu memuat file-file tentang operating systemnya atau tentang Windows operating systemnya ya. Sebenarnya nggak harus di drive C gitu ya, tapi defaultnya kebanyakan di drive C. File ini punya variabel ini tuh yang menunjukkan bahwa WinDir gitu ya, Windows Directory ini tuh yang menandakan bahwa si file ini yang jadi tempat file operating systemnya gitu, yang menandakannya. Nah, banyak file di dalam Windows lagi, kita lihat di bawah, dan salah satunya adalah System32 gitu ya. Kita lihat di Windows S, mana System32. Nah ini kita ada di System32. System32 itu kan folder System32 itu menyimpan file-file yang penting dan kritikal gitu ya untuk operating systemnya. Ketika berinteraksi dengan file-file di System32, kalian harus sangat berhati-hati gitu. Kalau kalian nggak sengaja menghapus gitu ya file apa aja atau folder apa aja dalam System32, itu bisa bikin Windows-nya tidak bisa berjalan teman-teman gitu. Jadi kalian jangan sembarangan ketika memodifikasi apa yang ada di sini ya. Bisa jadi beberapa program atau bahkan buruknya operating systemnya tidak berjalan. Oke, apa variabel sistem gitu ya untuk Windows folder gitu ya. Untuk folder Windows itu adalah %windir %. Itu menunjukkan bahwa ini adalah directory untuk operating system Windows. Oke, tugas ke-6 kun user gitu ya, profil dan izin. Jadi di Windows System itu bisa ada administrator dan standard user. Ini menentukan juga apa yang bisa dilakukan gitu ya dalam sistem Windows-nya. Kalau misalkan administrator itu bisa menambahkan user, menghapus user, memodifikasi grup, memodifikasi setting, dan juga sistem. Kalau standard user itu cuma bisa merubah gitu ya, memberikan perubahan pada folder dan file gitu ya, yang juga diizinkan untuk user tersebut, dan tidak bisa melakukan perubahan gitu pada sistem level seperti menginstal program gitu. Makanya untuk tanggung jawab administrator juga itu lebih tinggi gitu ya, karena kan ini yang mengizinkan suatu penginstalan gitu ya, suatu program gitu ya, seperti yang Uncle Ben bilang, comes great power gitu ya, bisa melakukan apapun, itu juga comes great responsibility. Jadi kalau misalkan penjahat gitu ya, pengennya programnya diinstal oleh si administrator ini gitu ya, biar bisa berjalan dengan maksimal di komputer target mereka gitu. Kalian juga bisa lihat di sini, karena kita login sebagai administrator, ini kan ada tanda panah ke bawah gitu ya, langsung download. Kalau misalkan kita pakai user lain, ini ada, kalau nggak salah ada ininya, nggak ada. Kalau misalkan
kita pakai user lain, ini gambarnya adalah tameng ya. Kalian pasti sering lihat gambar program dan tameng, itu kan karena dilindungi gitu ya. Kalian harus punya izin untuk menjalankan program atau menginstal suatu program itu. Kalau misalnya administrator bisa langsung aja gitu. Jadi perlu perhatian ketika kalian menggunakan akun administrator. Kita login sebagai administrator, kita bisa ke start menu gitu ya, dan mengetik other user gitu ya. Itu adalah shortcut gitu ya untuk ke sistem setting other user. Kita coba masuk ke other user gitu ya. Kita ke start menu other user, kita langsung enter aja. Nah, ini ada user lain yaitu adalah TryHackMe. Nah, karena kita login sebagai administrator, kita juga bisa menambahkan ya seorang ke PC ini. Oke, kita mau apa tadi? Ya, kita bisa lihat ada add someone gitu ya. Karena kita administrator. Nah, kalau misalkan standard user ini nggak akan ada ininya, add someone-nya gitu, nggak akan kelihatan. Kalau misalkan kita ketik gitu ya si ini, nah kita bisa mengganti gitu ya si tipe akunnya atau menghilangkan ini si akun ini. Kita coba ke change account type. Di sini account type kita bisa bikin user lain itu jadi administrator juga gitu. Kita biarin aja sebagai standar user sekarang, karena jangan sembarangan bikin orang lain jadi administrator juga ya, nggak baik. Oke, selanjutnya, nah ini untuk folder dari user profile-nya ketika sudah dibikin itu adalah si users gitu ya. Nah ini si nama usernya Max gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian bikin user baru itu bakal bikin direktorinya sesuai ini, si user baru nama si usernya. Tiap user gitu, tiap profil user itu akan memberikan beberapa folder gitu ya, yang sama itu kayak desktop, dokumen, download, music, pictures gitu ya. Ini yang umum gitu ya, yang ada di Windows Explorer gitu ya, yang ada di sini. Sekarang kita akan melihat local user and group management. Kita bisa klik kanan di start menu dan klik run gitu ya, dan ketik L user manager gitu ya, MSC, local user and group management gitu ya. Kita coba ini, nggak usah klik kanan run juga sih, Windows R juga bisa kayaknya ya shortcutnya. Jadi apa, L user, aduh control paste aja coba. Oh nggak bisa, apa L user manager MSC. Nah kita klik OK. Loh nggak bisa ya, kenapa nih? Coba run, sama aja kayak tadi ya, user MSC gitu ya, tuh sama L user manager MSC dan muncul. Nah sekarang baru muncul. Kita harus klik kanan run ya, atau ada yang salah tadi gitu ya. Oh ini saya tidak sebagai, beda ya tampilannya, tidak sebagai administrator, sama aja. Yaudah, jadi ini gitu ya, udah muncul local user and groups. Kita lihat di usernya, ini usernya gitu ya, beberapa user, ada untuk tamu, administrator, dan ini adalah groupsnya, banyak banget itu ya groupsnya. Oke, diminta apa lagi? Kita lihat ke bawah. Nah ini juga ya, kalau misalkan kalian klik tadi add someone, ini bakal buka local user management juga ya. Kita coba misalkan di sini kan tadi kita other user, misalnya kita klik di sini, nah bakal munculin si ini juga local user and manager juga gitu. Oke, kita lihat lagi di pertanyaan, apa nama akun user lain? Nah, ini kita lihat apa nama akun user lain, ini bisa kita lihat, ini mungkin ya yang ada full name-nya TryHackMe Billy. TryHackMe Billy. Grup apa nih si Billy itu, anggota grup apa? Di sini kalian bisa lihat di propertiesnya member of. Nah ini member of adalah grupnya adalah, ini ada dua ya, remote desktop users dan users gitu. Kita tulis dua-duanya, remote desktop users dan users. Apa akun yang udah built-in gitu ya, yang udah defaultnya ada gitu ya untuk tamu gitu yang akan mengakses komputer, itu adalah guest gitu ya. Kita bisa lihat di sini keterangan dari guest. Nah ini ya, built-in account for guest access to the computer. Ini adalah akun guest. Oke, apa deskripsi akun ini? Ini mungkinnya deskripsi akun ini maksudnya adalah Windows $fun1 exclamation. Kalian tinggal tulis saja di sini dan selesai. Tugas ke-7, user account control. Mayoritas gitu ya pengguna Windows Home gitu ya di rumah itu login sebagai administrator, teman-teman. Dan administrator seperti yang kita tahu itu bisa membuat perubahan ke sistem. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga gitu ya, karena akun user itu bisa membuat perubahan gitu ya pada sistem gitu ya, sistem administrator yang kita gunakan, malware gitu yang berjalan gitu ya, karena kita juga atau karena administrator itu bisa punya hak yang sangat tinggi gitu ya, karena malware itu berjalan berdasarkan konteks dari si user yang sedang login gitu kan. User biasa kan, jadi malwarenya tidak terlalu bebas gitu ya untuk melakukan perubahan pada komputer kita. Kalau misalkan dijalankan oleh administrator, baru itu haknya itu akan tinggi gitu, atau otoritasnya akan lebih
tinggi. Untuk melindungi gitu ya local user gitu ya dari privilege tersebut, Microsoft itu mengenalkan user account control. Untuk jadi catatan, user account control itu secara default itu tidak bisa di-apply atau tidak teraplikasi gitu ya untuk local administrator account gitu. Bagaimana UAC atau user account control itu bekerja? Ketika akun user dengan tipe administrator login ke sistem, sesi ini itu tidak berjalan dengan elevated permission gitu ya, atau izin yang ditingkatkan gitu atau izin tingkat tinggi gitu ya. Ketika suatu operasi itu membutuhkan higher level privilege atau privilege yang lebih tinggi gitu ya untuk mengeksekusi, usernya baru akan diminta untuk mengkonfirmasi gitu atau mengizinkan suatu operasi berjalan. Kita coba lihat di Wireshark, apa nih maksudnya? Property security gitu ya, sistem bisa jalankan gitu ya, administrator sistem. Ini kita bisa lihat di sini tidak didaftarkan akun user akun gitu ya, akun user biasa gitu, cuma sistem dan administrator aja yang bisa menjalankan ini. Kalian bisa lihat gitu ya, login sebagai user ini ribetnya, kita harus remote desktop dulu gitu ya, jadi user lain ya, mau skip aja ya, kita lihat aja contohnya di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini jadi ada icon shieldnya. Ketika misalkan tadi user lain misalkan try hack me Billy misalkan bukan administrator itu masuk ke PC-nya, nah jadi ikonnya akan ada tameng kayak gini. Kalau misalkan diklik baru ini ditanyain, dan pasti sering juga ngelihat pop-up ini ya. Nah buat ngejalanin ini kalian harus masukin si username dan password administrator gitu, karena yang diizinkan menjalankan ini hanya administrator gitu teman-teman. Apa singkatan dari UAC adalah user account control. Selanjutnya ke tugas ke-8, setting dan kontrol panel gitu. Untuk membuat perubahan, tentunya lokasi utamanya adalah setting dan kontrol panel. Dari dulu kontrol panel itu jadi tujuan utama ya ketika kita menerapkan suatu perubahan, tapi sekarang sudah dikenalkan settings gitu ya, mulai dari Windows 8. Nah ini screenshot gitu ya, contohnya ini Windows setting, ini adalah kontrol panel. Kalian bisa akses melalui ini. Dari sini nih ada gear, gambar gear, ini adalah Windows settingsnya. Kalian juga bisa mengakses kontrol panel juga nih di sini, kontrol panel gitu. Sama-sama buat nyeting juga gitu ya, dan agak mirip juga gitu ya. Sama-sama buat nyeting juga gitu ya, dan mirip juga sebenarnya isinya ya. Kalau misalkan ini mungkin settings nih yang versi terbaru, ini tampilannya mungkin lebih sederhana ya, nggak serumit yang kontrol panel. Tapi ketika misalkan di sini kita juga bakalan dialihkan ke kontrol panel sebenarnya. Kita coba lihat di network dan internet, dan ketika kita klik change adapter option, nah ini kita ada di kontrol panel ya. Nih, ada di kontrol panel. Jadi ketika kita melakukan pengaturan di settings juga akan dialihkan nantinya ke kontrol panel juga gitu. Tapi ini mungkin lebih user friendly mungkin ya buat yang setting gitu ya. Nggak serumit yang kontrol panel ini. Walaupun nantinya ketika kita melakukan setting itu akan dialihkan ke sini, ke kontrol panel. Buat pengaturan yang lebih advance gitu ya, yang lebih detail dan teknis itu di kontrol panel. Kalau yang umumnya itu bisa di setting gitu. Kita lanjut. Kita juga misalkan nih, kalau misalkan nggak tahu gitu ya, kalau misalkan nggak tahu pengen kemana gitu ya buat ngatur sesuatu, kalian bisa ke search aja. Misalkan kalian pengen ganti wallpaper, kalian tulis aja wallpaper, dan nanti di sini bakal muncul juga gitu buat mengaturnya gitu. Jadi cari-cari aja gitu, jadi bisa di search aja langsung gitu, nggak usah explore di settings dan kontrol panelnya. Dan ketika kita search juga ya, ini ada hasilnya, ini akan langsung dialihkan ke sistem settings gitu ya, sama ke jendela setting juga. Di kontrol panel coba ganti view-nya ke small icon. Apa setting terakhir di kontrol panel view-nya? Di kontrol panel kita coba ganti view-nya ke small icon. Yang terakhirnya adalah Windows Defender Firewall. Windows Defender Firewall. Kita tulis saja di sini. Selanjutnya tugas ke-9, Task Manager, yang kita tadi udah buka sedikit ya. Ini tuh menyediakan informasi tentang aplikasi dan proses yang sedang berjalan di sistem. Kalau misalkan kemarin kita pelajari di Linux, itu PS ya, atau PSAUX yang akan menampilkan program-program atau proses yang sedang berjalan. Informasi lain juga tersedia ya, seperti berapa CPU dan RAM gitu yang sedang digunakan gitu ya. Ini tuh ada di performance. Kita tadi nggak lihat ya. Sekarang kita coba misalkan ini buka ini ya, Google Chrome. Coba lihat Task Manager-nya. Ada Google Chrome, tapi nggak kelihatan CPU dan sebagainya. Mungkin ada di sini More Details. Nah, ada di More Details ya. Ini lihat ada CPU-nya dan juga ini ada memorinya, teman-teman. Nah, ini Google Chrome yang sedang berjalan dan juga Task Manager yang sedang kita jalankan. Kita lihat di performance. Ini ada CPU gitu ya, memori, Ethernet juga. Kita lihat di detail
Windows. Ini ada PID-nya juga di sini. PID udah kita bahas gitu ya di room Linux sebelumnya gitu ya. Itu tentang urutan proses yang sedang berjalan gitu ya. Proses ID lah intinya. Itu teman-teman, kita lihat apalagi yang kita bisa pelajari gitu ya. Kita udah lihat more detailsnya. Udah. Apa shortcut untuk membuka task manager? Ini nggak diterangin gitu ya. Oke, ini adalah Control Shift Escape gitu ya si shortcutnya. Kita coba. Tapi ini bakalan jalannya di PC saya. Control Shift Escape tuh jalan ya. Tapi ini punya PC saya. Yaitu Control Shift Escape. Oke, itu adalah si shortcutnya. Selanjutnya adalah tugas ke-10 adalah kesimpulan gitu. Ini adalah pembahasan yang generik ya tentang Windows Operating System. Di tab 9 gitu ada blog post detail gitu ya yang menjelaskan Task Manager. Kita coba lihat, emang tadi ada ya. Oh ini, kalian bisa lihat blog post ini untuk mempelajari dengan lebih detail gitu ya tentang Task Manager. Di folder selanjutnya kita akan mengcover topik tentang atau topik-topik seperti folder Windows, console management, dan alat keamanan seperti Windows Defender, Windows Firewall, dan sebagainya gitu. Jangan lupa matikan Windows Machine yang kalian jalankan di ROM ini gitu ya. Windows Machine yang ini kita akan matikan ya teman-teman. Di sini terminate aja, terminate machine. Oke, kita sudah selesai menjalankan atau belajar di room pertama dari dasar Windows gitu ya. Selamat teman-teman, kalau misalkan ada yang pengen dikoreksi gitu ya, silahkan koreksi di kolom komentar teman-teman, karena saya juga masih pemula. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya gitu ya atau berkomunikasi dengan saya atau sekedar terhubung dengan saya, kalian bisa connect dengan saya di LinkedIn. Linknya ada di deskripsi. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi di grup selanjutnya. Masih tentang Windows gitu ya, dasar Windows part 2.